Saya Naila Ulfa Belina, sekarang duduk di kelas 12 di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Ini boleh cerita nggak nih, bagaimana proses tahapannya bisa jadi duta lalu lintas di Sumatera Selatan itu? Naila bisa di tingkat seperti itu karena ada proses lain sebelum itu, Pak. Ya, mendapatkan 2 selempang, Pak, alhamdulillahnya. Ya. Naila mengikuti ajang pemilihan Putri Remaja Indonesia Kabupaten Pali. Oke, PRI ya. Alhamdulillahnya Naila mendapatkan Putri Remaja Kabupaten Pali dan dikirim ke tingkat provinsi. Itu juara 1? Iya, Pak. Di tingkat provinsi, Naila mendapatkan Putri Remaja Indonesia Kebudayaan Sumatera Selatan. Naila berhasil juga, Pak, mendapatkan itu duta lalu lintas Polres Pali. Iya, juara 1 juga, Pak. Kemarin sempat mau dikirim ke tingkat nasional, Pak, tapi tidak melanjutkan. Kenapa tuh? Iya, karena problem dari biayanya sendiri gitu, Pak. Di sekolah apa yang kamu lakukan? Ada nggak subjek atau mata pelajaran yang kamu senangi gitu? Naila jujur ya, Pak, kalau di bidang akademik pelajaran itu Naila kurang suka. Kita sendiri tuh punya hobi masing-masing, Pak. Ya. Jadi kita lakukan yang membuat kita bahagia, Pak. Kalau misalnya tidak dilestarikan, Lama-lama itu bakal anak-anak ya kan? Penampilan tarinya masih ambil dari Sumatera Selatan ya, pagar pengantin itu kan Benar. Sumatera Selatan. Itu yang saya maksud. Padahal itu harus juga dipikirkan juga Iya, ya. Pak. Yang baru dipatenkan ada tari lading, Tari lading dari Iya, Tempirai. dari Tempirai. Katanya nggak bisa sembarang orang, Iya, harus orang asli dari Tempirai tersebut. Oh gitu. Apa cita-cita setelah ini? Cita-cita tuh banyak, Pak, sebenarnya. Iya. Ada pengen jadi dokter, pengen jadi polwan, pengen jadi pramugari. You have a boyfriend? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di ruang podcast Indahnya Pali. Di ruang podcast Indahnya Pali ini kita akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh inovatif yang akan berbagi cerita yang menginspirasi kawan-kawan semua. Hari ini telah hadir di antara kita Naila Ulfa Belina. Dia adalah seorang siswi pelajar di SMA Negeri 2 Unggulan yang menjadi duta lalu lintas Sumatera Selatan. Apa kabar nih, Naila? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana Bapak sendiri? Baik, sehat. Ini sekarang ini tadi izin dulu di sekolah ya? Iya, Pak. Oke, Naila, mungkin pertama kami pengen kenal dulu nih sama Naila. Naila ini aslinya dari mana? Kelahiran mana? Kemudian mungkin bisa cerita sedikit tentang keluarga, bapak, ibu. Silakan. Baik, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya Naila Ulfa Belina, sekarang duduk di kelas 12 di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Saya sendiri asli orang Pali, Pak. Oh, baik. Ya, kedua orang tua saya bekerja di Surya Bumi Agro Langgeng. Ini perusahaan sawit ya? Benar, Pak. Di Simpang Raja kalau nggak salah ya. Simpang Tais, Pak. Simpang Tais. Iya. Simpang Tais. Iya, Pak. Bapak di apa? Di bagian apa? Bapak di kepala KTU Tais, Pak. Kalau Mama di bagian kepala sekolah TK Surya Bumi Agro Langgeng. Oh, di sana ada sekolahnya. Iya, ada, Pak. Ada TK, SD, SMP, dan SMK. Lengkap ya. Iya, Dari TK sampai SMA ada di sana. Dan ibu jadi kepala sekolah di Iya. TK di situ. Oke. Naila asli Pali. Nah, sekarang lagi menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Unggulan. Nah, kelas berapa? Kelas 12, Pak. Kelas 2 udah tingkat akhir ya? Iya. Ini baru naik kelas kayaknya. Iya, benar, Pak. Kalau naik kelas. Oke. Tadi di depan kita ngomong nih, Naila adalah duta lalu lintas Sumatera Selatan. Ini boleh cerita nggak nih? Bagaimana proses tahapannya bisa jadi duta lalu lintas di Sumatera Selatan itu? Ya, Naila
di tahun 2023 ini kan menjadi duta lalu lintas di Polda Sumatera Selatan Harapan 3, Pak. Sebelum itu Naila udah memang banyak mengikuti ajang lain, Pak, sebelum itu. Jadi Naila bisa di tingkat seperti itu karena ada proses lain sebelum itu, Pak. Ya benar, Pak. Nah, di tahun 2021 itu langkah awal Naila mengikuti ajang seperti ini, Pak. Dia di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi sendiri itu, Pak. Yaitu di Ikatan Putra Putri Semandalan tahun 2021. Itu ajang di lokal SMA 2? Iya, di lingkup sekolah tersebut, Pak. Nah, di sana Naila ikut itu mendapatkan 2 selempang, Pak, alhamdulillahnya. Yang pertama runner up 2 Putri Semandalan atau juara 3, dan juga berbakat Putri Semandalan. Berbakat sendiri Naila menampilkan ya hobi Naila sendiri, Pak, yaitu nari, Pak. Oh, hobinya nari? Iya, Pak. Selanjutnya di tahun 2022 Naila mengikuti ajang pemilihan Putri Remaja Indonesia Kabupaten Pali. PRI. Alhamdulillahnya Naila mendapatkan Putri Remaja Kabupaten Pali dan dikirim ke tingkat provinsi. Itu juara 1? Iya, Pak. Di tingkat provinsi Naila mendapatkan Putri Remaja Indonesia Kebudayaan Sumatera Selatan. Itu spesifik ya? Iya, Pak. Ya, di tahun 2022. Dan yang terakhir di tahun 2023 ini Naila mengikuti lagi ajang yang seperti Bapak bicarakan tadi, Duta Lalu Lintas. Di sini ada pemilihan terlebih dahulu, Pak, Duta Lalu Lintas Polres Kabupaten Pali. Oh, di tingkat kabupaten ya? Itu Di tingkat kabupaten. Naila berhasil juga, Pak, mendapatkan itu Duta Lalu Lintas Polres Pali. Iya, juara 1 juga, Pak. Terus dikirim ke tingkat provinsi. Dan mendapatkan Duta Lalu Lintas Harapan 3 Polda Sumatera Selatan. Udah banyak ya, Pak. Iya, Pak. Di ajang-ajang yang dilakukan ya di kompetisi dari mulai sekolah artinya masuk ke tingkat kabupaten, ada 2, ada PRI sama Duta Lalu Lintas ya, dan akhirnya menjadi juara di PRI Sumsel untuk bidang kebudayaan. Kalau boleh tahu apa tuh yang dikerjakan selaku yang menjadi tanggung jawabnya gitu setelah dia menjuara itu, atau hanya kompetisi itu selesai? Hanya kalau di Sumatera Selatan itu, Pak, mungkin cuma untuk ada on duty perkenal diri kalau ini saya itu putri remaja gitu, Pak, ikon sebagai putri remaja. Kemarin sempat mau dikirim ke tingkat nasional, Pak, tapi tidak melanjutkan. Kenapa tuh? Iya, karena problem dari biayanya sendiri gitu, Pak. Oh gitu. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk ke level nasional itu ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian untuk Duta Lalu Lintas apa yang dikerjakan? Duta Lalu Lintas yang menjadi bagian duta ya, Pak, menjadi duta pelopor keselamatan, ya mungkin bisa mengapresiasi diri, Pak, untuk selalu memakai helm, menginspirasi anak-anak sekolah untuk berangkat sekolah menggunakan helm selalu, Pak. Ya gitulah, Pak. Tapi nyampe sekolah aja ya nggak pakai helmnya? Iya, Pak. Masuk kelas nggak pakai? Oh, enggak, Pak. Makanya nanti pakai helm selalu, sampai kelas pakai helm gitu. Iya, Pak. Ketika kamu apa itu yang menjadi indikator penilaian, kayak misalnya tadi PRI ya, Putri Remaja itu, yang menjadi indikator penilaian sehingga kamu menurut kamu bisa memenangkan ajang kompetisi itu? Kalau di Putri Remaja itu menjadi indikator pemenang ya, Pak. Wawasan pariwisata yang kita tak ketahui di Kabupaten Pali, misalnya ada pariwisata apa aja yang di Kabupaten Pali. Jadi kita tuh bisa mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pali. Mempromosikan melalui media sosial misalnya, Pak. Jadi Putri Remaja itu kaitannya erat dengan pariwisata ya. Wawasan kita terhadap pariwisata yang ada di lingkungan kita dan bagaimana kita menyampaikan, mempromosikan. Apa aja yang kamu buat untuk kamu artinya menunjukkan atau memperkenalkan gitu kan
pariwisata di Pali itu sehingga kamu bisa menangkan itu? Kemarin itu kan sempat untuk memperkenalkan Kabupaten Pali membuat video profil, Pak. Oke. Video profil itu yang isinya pariwisata yang ada di Kabupaten Pali seperti golf, Candi Bumi Ayu, makanan yang ada di Pali seperti miso gitu, Pak. Oh, itu diperlihatkan. Iya, diperlihatkan semua. Dalam video yang menarik. Supaya nanti orang mau datang ke Pali ya untuk Baik. itu wisata cagar budaya, kuliner. Ya ada misu ya. Memperlihatkan juga perusahaannya ada di Kabupaten Pali seperti yang tempat Papa Nela sendiri kerja di Surya Bumi Agro Langgeng itu, Pak. Sekalian promosi. Oke, itu kalau PRI. Kalau yang untuk duta lalu lintas apa yang kamu tampilkan gitu sehingga orang tertarik dan akhirnya memberikan itu apresiasi penghargaan itu ke kamu? Ya, duta lalu lintas sendiri kemarin tuh dari tes di Kabupaten Pali aja itu melihatkan visi misi kita untuk menjadi loper keselamatan, Pak. Ya, visi misinya seperti ya yang tadi, Pak, menggunakan helm, gitu, Pak. Oh, jadi itu ke ininya ya, ke teknisnya gitu. Dengan speech yang sekarang sudah ada di Pali yaitu ETLE, Pak. ETLE ini kamera razia ini. Iya. Yang ada kalau di Simpang 5 itu ya. Pak. Itu kita kena denda. Itu langsung ya. Iya. Dikirimkan ke masing-masing ini. Jadi polisi bisa mengcapture, wah ini nggak pakai helm nih, nggak pakai sabuk pengaman gitu. Benar, Pak. Itu menurut kamu efektif nggak sih? Sangat efektif, Pak. Efektifnya di mana? Karena itu kan langsung sensor ke plat langsung, Pak. Jadi dia langsung ini ya. Dan ditagih masuk ke ini ya, ke masing-masing. Oke, berikutnya kita mungkin ngomongin tentang sekolah kamu. Kamu sekarang udah kelas 12. Iya. Akhir ya. Tahun depan tuh ke perguruan tinggi ya. Di sekolah apa yang kamu lakukan gitu? Ada nggak subjek atau mata pelajaran yang kamu senangi gitu? Atau malah justru di hal lain yang kamu senangi, yang menjadi passion dan gairah kamu? Apa? Kalau di sekolah sendiri, Pak, Nela jujur ya, Pak, kalau di bidang akademik pelajaran itu Nela kurang suka, Pak. Jadi di sekolah itu Nela sukanya tuh di bidang seni, seperti yang hobi Nela tuh seni tari gitu, Pak. Oh, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Malah justru di ekstrakurikulernya yang menarik minat kamu. Iya, Pak, benar. Tapi kamu tekuni itu. Kamu tekuni maksudnya. Iya, Pak. Apa yang benar-benar kamu tekuni dan benar-benar menurut kamu ini jadi achievement gitu, jadi capaian kamu tuh di sekolah ekstrakurikuler? Ya, karena kan kita sendiri tuh punya hobi masing-masing, Pak. Jadi kita lakukan yang membuat kita bahagia, Pak. Oke. Ya benar. Kalau kita happy, artinya semua potensi Iya. itu keluar. Iya. Karena kita melakukannya dengan senang. Dan tari adalah sesuatu yang menarik. Iya. Enjoy kamu di situ. Berapa banyak tari yang kau kuasai? Yang kamu benar-benar kuasai, yang sering kamu tampilkan? Yang benar-benar Nela kuasai dan sering ditampilkan itu tari dari Kabupaten Pali sendiri, Pak. Yaitu tari sambut Serempak Serasan. Oh, Serempak. Ya, udah banyak berbagai event sambutan yang Nela tampilkan. Udah sempet sampai ke Bogor juga, Pak. Ngapain? Iya, itu diundang dari komunitas Wong Pendopo untuk tampil sambutan di sana. Di sana? Iya, Pak. Jadi kamu menari di situ di komunitas Wong Pendopo di Bogor ya? Iya. Berarti udah sering banget dong tampil. Iya, Pak. Biasa. Selain itu, ada tari kreasi mungkin tari yang Tari kreasi pernah ikut tari bubu. Tari bubu itu yang mengeruk ikan, mengambil ikan itu yang jadi perangkap kan dari bambu itu ya? Iya, benar, Pak. Kemarin sempet tampil di Pekan Kebudayaan Sumatera Selatan. Oke. Oh, tampil festival ya. itu ya? Yang ditampilkan adalah tari bubu itu. Iya. Ada juga tari bubungan. Bubungan tuh kayak
menceritakan tentang tradisi pembuatan rumah di Kabupaten Pali. Oh, Bubungan. Iya. Kemarin tampilnya di unjuk bakat waktu Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan. Itu yang kamu tampilkan? Iya. Tari Bubungan itu. Banyak berarti ya. Kamu udah Apa yang kira-kira pengen nih kamu lakukan ya, terutama untuk pengembangan seni tari yang ada di kita ini? Ada tidak apa orang mentoring kamu, kemudian kira-kira wadah yang menurut kamu harusnya ada nih di sekolah-sekolah nih, supaya nanti kayak misalnya tadi ya, tari sambutan serpat serasan ini kan kalau misalnya tidak dilestarikan, lama-lama itu bakal anak-anak Hilang. dia akan hilang dia. Nah, kira-kira apa sih? yang menurut kamu harus ini benar-benar kita jaga ini supaya ini bisa lestari? Ya, itu melalui potensi diri sendiri, Pak. Oke. Karena misalkan ada orang yang hobi tari, Pak, kita harus terus pelajari itu, Pak. Karena itu kan apa potensi Iya. tari dari kabupaten sendiri yang harus kita kembangkan. Ya harus percaya diri, Pak, yang pastinya. Oke. Kalau di Pali sendiri ini banyak tidak sanggar-sanggar tari ataupun mentor-mentor ya, maksudnya yang pelatih tari itu, sehingga kesenian tari ini bisa berkembang gitu. Jadi tidak hanya mungkin dari yang tradisional, ada juga yang kontemporer ya, yang lebih modern gitu. Ada di sini. Ada banyak. Banyak ya? Kembang itu di sini. Iya, berkembang, Pak. Mereka tampilnya biasanya di mana aja tuh? Ya mungkin di Kabupaten Pali biasanya, Pak ya, ke Sumatera tingkat provinsi, membawa potensi dari Pali gitu, Pak. Kalau yang rutinnya mungkin di kawin-kawinan kali ya? Ya di kawin-kawinan itu, kalau di kawin-kawinan itu, Pak, penampilan tarinya masih ambil dari Sumatera Selatan ya, pagar pengantin itu kan Benar. Sumatera Selatan. Itu yang saya maksud. Jadi kan sebenarnya kita kan harus mulai memikirkan, kamu juga ya, Ya. pelaku tari ya, yang passionnya juga di tari, harusnya juga udah mulai memikirkan bahwa kalau misalnya pernikahannya di Pali, harusnya kan juga ada seni tari yang ditampilkan asli dari Pali gitu. Iya. Ya kayak tadi sambutannya mungkin tari serpat serasan, untuk pengantinnya tari apa gitu loh, Iya. yang khas gitu. Iya. Dan kita juga bukannya sekarang sudah ada kayaknya pakaian tradisional. Iya, sudah ada. Sudah ada. Kan harusnya juga udah mulai ini. Iya, harus. Nah, ini juga harusnya menjadi perhatian ya, perhatian tidak hanya pelaku tari tapi juga semua sektor termasuk di pemerintah ya. Bagaimana kalau bisa ada rutinitas, kayak misalnya kamu nih anak-anak pelajar nari dengan tarian asli kita di di kondangan ya, di perkawinan itu kan tiap minggu tuh kan, Iya, Pak. minggu ada. Jadi membangun citra juga, wah tari kita ada nih, bukan tari Iya. Sumsel, So, harus ada tari juga. Ya memang kita bagian dari Sumsel, cuman kalau bisa sih ada, karena udah banyak nih sebenarnya pelaku tarinya udah ada, yang sanggar-sanggar tarinya, mentoringnya udah banyak. ada, harusnya bisa dikembangkan. Ya nggak sih? Benar nggak? Karena kan selama ini masih pakai yang dari Sumatera Selatan, tari pagar pengantin, paling tari kreasinya aja yang dari Iya. Pali. Dari Pali. Heeh. Ya, padahal itu harus juga dipikirkan juga Iya. ya, ini, untuk kesenian itu. Kamu lah mungkin salah satu nanti pencipta seni tari untuk pagar pengantin Iya, ya, mungkin insya Allah, Pak. bisa jadi ini ya, karena itu kan hal-hal yang sebenarnya saya yakin pelaku tari ini sangat kreatif ya. Bisa jadi dia menemukan ataupun menciptakan gerakan baru yang otentik, kayak tadi misalnya ada Bubungan yang Iya, Pak. asli dari kita. Iya. Kemudian tari bubu ya, yang ini ya, itu mungkin ada komunitas tidak di para penari segala macam di Pali ini, atau jalannya masing-masing? Kayaknya Pak masih jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Belum ada komunitas persatuan. Yang bersatu, Iya. yang mungkin bisa mengamalkan, karena saya yakin banyak ya. Iya. Di desa-desa ada tuh. Kalau nggak salah desa Babat ada tuh sanggar tari. Kemudian di Kalungoropo udah banyak ya. Iya. Banyak. Nah, jadi
kan ada keunikan ya masing-masing daerah. Di Penukal, di Abab, di Tanah Abang kan ada perbedaan-perbedaan ini yang bisa kita angkat ya. Kehidupan mereka bisa diangkat dalam seni tari sehingga bisa memperkenalkan. Yang baru dipatenkan ada tari lading. Tari lading dari Iya, Tempirai. Dari Tempirai. Itu kan bener-bener kalau itu unik sekali itu. Udah lain ya. Ya, udah sangat-sangat harus punya kemampuan ya, expert ya untuk menari lading. Tari lading itu Pak katanya nggak bisa sembarang orang, Iya, harus orang asli dari Tempirai tersebut. Oh gitu. Nah makanya kan yang begini-begini kan harusnya kita, kalau misalnya dia harus asli, artinya orang yang sudah benar-benar terlatih ya kan? Dan itu kan harus diregenerasi. Kalau misalnya sekarang ini mungkin sudah agak berumur kan ya, nanti kalau anak-anaknya nggak ikut melestarikan itu lama-lama hilang. Namanya aja mungkin tercatat di apa nama itu kebudayaannya, Kementerian Kebudayaan. Nah ini yang mungkin jadi perhatian kita bersama ya untuk jadi bisa itu. Oke, sekarang kelas 3. Udah tahun depan nih, ada punya waktu setahun untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi. Apa cita-cita setelah ini? Cita-cita tuh banyak Pak sebenarnya. Iya, masih lagi mau diinput. Iya, masih berhayal-hayal Pak. Apa aja? Cita-cita ada pengen jadi dokter, pengen jadi polwan, pengen jadi pramugari Pak. Ya. Dokter biasanya dari SD udah jadi cita-cita bersama ya. Iya benar. Dari SD memang dokter. Iya dokter. Tapi masih di-keep. Masih. Sampai SMA ya. Oke. Tadi pramugari, ngapain? Kenapa mau pramugari? Kayak lihat tampilan orang pramugari tuh pengen aja Pak lihat keliling-keliling. Oh ya, bisa traveling. Ya. Kita traveling ke mana? Bahkan ke luar negeri. Iya. Tapi nggak takut terbang kan? Enggak Pak. Oke. Polwan, itu lagi polwan. Apa yang menarik sehingga kamu pengen jadi polwan? Menarik dari polwan itu dari pendidikannya Pak, usahanya Pak. Jadi melewati tahap-tahap menjadi polwan tuh berat Pak ya kata orang tuh. Jadi pengen juga coba jadi polwan. Pasti orang lihat kita jadi polwan tuh, wah udah melihat tahap-tahap proses-proses yang sulit. Iya nggak mudah itu Pak. Setelah jadi polwannya kira-kira apa yang menjadi, wah ini kalau aku jadi polwan nih aku pengen begini nih gitu kan. Ada cita-cita yang ini. Apakah misalnya kaitannya kalau jadi polwan saya ingin menciptakan zero KDRT gitu kan. Kaitannya kan ke rumah tangga kan. Iya. Karena kan Di kita juga lumayan banyak ya kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak segala macam. Atau ada hal yang lain yang kenapa nih kamu pengen jadi polwan? Jadi polwan itu kan Pak bisa mengatur lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan. ya, warnanya ke sana. Iya. Iya. Karena tadi sudah jadi duta Iya, duta lalu lintas. pengen mengaplikasikan. Ini aku benar. Iya. Artinya secaranya turun langsung Benar. ke lalu lintas kita. Karena kayaknya di Pali masih harus banyak. Iya, kebanyakan juga kan Pak orang yang kecelakaan itu nggak pakai helm Pak. Karena kan nggak pakai helm itu kan salah satu penyebab dari misal kecelakaan Fatal ya? fatal karena kepala benturan ini tuh kan Pak. Iya. Dan kayaknya kalau di Pali itu masih banyak yang belum ada. Iya benar Pak. Padahal udah ditaruh etle kan Pak, sudah diancam-ancam denda, tapi masih melewati etle itu tanpa menggunakan helm. Ada juga yang apa namanya itu? Saya pernah di stopin polisi gara-gara pakai helm. Iya. Berhenti. Karena kebetulan bawa mobil. Ngapain gitu? Pakai helm. Pikirnya mau balapan ya. Ya tapi benar di kabupaten kita ini memang sebenarnya bukan hanya helm sih, kelengkapan kendaraan. Iya benar Pak. Sepeda motor paling sering tuh. Itu motornya tuh lampunya nggak ada. Spion nggak ada. Nggak ada. Terus yang pakainya juga pakai helm juga enggak. Nah ini ya mungkin salah Ugal-ugalan. Iya ugal-ugalan dan kecelakaan
sering. Iya. Malah justru di jalan lurus dari Golf ke sini ini paling sering terjadi ini, dan fatal, rata-rata fatal. Iya. nggak pakai helm deh. Kena kepalanya, udah. Ya ini juga ya. Jadi perhatian bersama ya sebenarnya, bukan hanya polisi tapi juga mungkin di lingkungan sekolah. Karena yang begini-gini banyaknya anak-anak sekolah. Iya benar Pak. Yang masih ingin apa? Show up ya, menunjukkan jagonya naik motor itu. Iya. Mungkin dia udah mikir udah paling jago di dunia, pengennya di akhirat juga jago juga gitu kan. Makanya nyampe kayak gitu. Ya. Oke, sudah ada yang dilakukan untuk kamu raih gitu cita-citamu itu, atau masih fokus ke sekolah? Masih fokus ke sekolah Pak. Belum tahu juga mau fokusnya ke mana, nanti masih dipikirin lagi Pak. Ya karena apa? Kalau misalnya kayak ke Poluan kan otomatis dia kan sarannya kan banyak tuh. Iya. Dari mulai fisik ya, Iya. dan segala macam. Karena kan jadi polisi nggak mungkin fisiknya. Kemudian juga disiplin sudah pasti. Kemudian akademis juga ada pasti di situ dilihat ya. Nah ini kan butuh IPO. Ya, dan itu harus disiapkan karena udah kelas 3, udah tingkat akhir, kelas 12 harus tahun ini benar-benar kalau memang jadi cita-cita. Semoga ini jadi ini ya. Oke, kita cerita tentang pribadi sedikit ya. You have a boyfriend? No, I don't have. You don't have. Why? Pasti banyak nih yang seneng sama kamu sebenarnya. Saya yakin ya. Kenapa? Ada fokus yang lebih penting apa Iya Pak, karena kan biasanya kalau misalnya kita punya pacar Pak, pacar itu kan pasti melarang kita untuk dekat dengan ini, dekat itu kan Pak. Kita nggak bebas gitu ya Pak. Nggak bisa lebih banyak mengeksplor Iya ya. benar Pak. Padahal mungkin itu bakat minat kita bisa jadi sesuatu. Jadi benar-benar nggak ada ya dari mulai pertama sekolah. Iya. Wah keren. Pasti banyak yang datang. Berapa kali ditembak? Sering Pak. Tapi nggak ada yang nyampe gitu ya. Oke. Itu memang dari apa? Dari pribadi sendiri atau orang tua? Kalau orang tua udah pasti Iya, ya. orang tua pasti melarang Pak. Ngapain ya? Yang penting kamu sekolah dulu Sekolah bener dulu, ya. dulu belajar Bener, ya. meraih cita-cita baru nanti. Di diri juga belum pengen pacaran Pak. Berarti benar-benar memfokuskan dengan apa yang menurut kamu ini ya. Bagus juga. Jadi nggak ke distract. Kali ini kan mau mikirin apa namanya tuh, apa yang mau kita achieve, mau kita capai, ya ada satu yang harus dipikirin juga ngapain ya. Jadi mending fokus dan itu jadi lebih ini. Oke, it's a good point. Bagus. Benar-benar idaman para orang tua. Pasti orang tua pasti happy ya, nggak mikirin ya. Cuman itulah terkait dengan pilihan tadi, kalau boleh saya kasih saran, apa namanya itu, tidak ada tempat yang paling baik mencari tahu kecuali kepada yang Maha Tahu, ya, pada Tuhan. Kalau bisa memang apa namanya itu sholat malam kayak gitu, supaya punya keintiman yang kuat dengan bisa nanti ketemu tuh jawabannya. Karena saya juga pernah di posisi kamu waktu SMA kan lagi pengen banyak pengakuan kan. Saya dulu daftar sini daftar sana gitu kan, pada saat keterima malah bingung. Makanya itu posisi saat itu, makanya kita perlu yang istilahnya itu menguatkan, membulatkan tekad bahwa oh ini benar, dan biasanya yang dipermudahkan itulah yang terbaik. Semoga nanti juga kamu di setahun ke depan punya apa namanya itu punya pandangan yang gitu nih terhadap masa depanmu, sehingga itu bisa kamu pilih dan menjadi jalan hidupmu ke depannya. Oke, Naila, thank you so much for coming. Senang sekali kita bisa banyak ngobrol terkait ini. Saya berharap sekali supaya nanti
di sekolah-sekolah ini tidak hanya kita bicara tentang akademis, tapi kita bicara talenta-talenta anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang punya mungkin di seni segala macam. Oke, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Semoga cita-citanya tercapai. Apapun itu, yang penting fighting spiritnya harus kuat ya, harus kamu raih dengan sekuat tenaga apapun itu. Yang penting itu bisa membawa kebahagiaan bagi kamu pribadi, orang tua dan sekitarnya. Baik, itu yang kita bicarakan hari ini. Sudah banyak hal yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi kawan-kawan tentang cerita hidup dari seorang Naila, duta lalu lintas Sumatera Selatan, dan punya banyak prestasi lain di luar itu, punya aktivitas yang punya manfaat. Sampai jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Bangda siap!